Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu berharap semoga Ananda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah, pada hari ini kita masuk pertemuan ke-8. Kita masih membahas KD 3.2 yang mana memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan aspek-aspek globalisasi berdasarkan kajian literatur. Yang kedua, menjelaskan gejala-gejala globalisasi dan perubahan sosial di komunitas lokal. Baiklah Ananda semuanya, tolong disimak dan diperhatikan video pembelajaran kita hari ini terkait materi aspek-aspek globalisasi dan gejala-gejala globalisasi. Kita masuk pada materi pembahasan yang pertama, yaitu aspek-aspek globalisasi. Itu terdiri dari 6 macam. Yang pertama yaitu globalisasi politik, yang mana globalisasi politik ini menyangkut pada sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua ada globalisasi ekonomi, yang mana globalisasi ekonomi ini menyangkut pada pengintegrasian ekonomi nasional. Contohnya pada dalam bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga itu ada globalisasi agama. Globalisasi agama ini menyangkut pada tatanan norma-norma, nilai-nilai, dan makna agama. Yang keempat yaitu ada globalisasi hukum. Globalisasi hukum merupakan aspek dalam pengenalan terhadap kenegaraan di bidang hukum, sehingga setiap negara dapat menemukan dan mengklaim sistem hukum nasional secara absolut. Artinya telah terjadi proses saling mempengaruhi antar sistem hukum dan tiap-tiap negara. Yang kelima ada globalisasi sosial budaya. Perkembangan globalisasi kebudayaan dapat dipengaruhi karena berkembangnya teknologi komunikasi. Oleh karena itu, dengan adanya kontak melalui media sosial yang menjadi sarana utama komunikasi antar bangsa, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh besar di setiap kegiatan manusia. Yang keenam yaitu ada globalisasi teknologi. Globalisasi teknologi ini menjadi pengaruh seluruh dunia untuk menerima perubahan sosial. Contohnya seperti adanya pengaruh portal berita yang dikoneksikan dengan website, sehingga portal berita bisa dibaca oleh masyarakat di seluruh dunia. Dengan adanya portal berita, segala bentuk kabar dari negara akan mudah ditemukan dan dibaca oleh orang banyak. Baiklah Ananda semuanya, kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu gejala-gejala globalisasi. Yang mana gejala-gejala globalisasi ini juga terdiri dari 6 macam. Yang pertama yaitu globalisasi di bidang politik. Ada beberapa macam gejala globalisasi di bidang politik ini, yaitu yang pertama hadirnya politik di suatu negara. Yang kedua, masyarakat peduli pemerintahan. Yang ketiga, adanya kerjasama antar negara. Yang kedua, ada globalisasi di bidang sosial. Gejala-gejala yang dapat ditemukan pada globalisasi di bidang sosial ini yaitu yang pertama, masyarakat tak lagi homogen. Yang kedua, kesetaraan gender. Yang ketiga, masyarakat semakin individualis. Yang ketiga yaitu ada globalisasi di bidang ekonomi. Adapun gejala-gejala globalisasi di bidang ekonomi ini yaitu yang pertama, adanya kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, munculnya pasar bebas. Yang ketiga,
memberdayakan UMKM dan koperasi. Yang keempat, globalisasi di bidang pendidikan, yang mana gejala-gejalanya yaitu yang pertama, adanya pertukaran pelajar, yang kedua, mudah mendapatkan informasi, yang ketiga, pertukaran guru. Yang kelima itu ada globalisasi di bidang sosial budaya, yang mana gejala-gejala yang dapat ditimbulkan yaitu yang pertama, peningkatan imigrasi, yang kedua, budaya lokal semakin luntur, yang ketiga, budaya asing berkembang di Indonesia. Yang keenam itu ada globalisasi di bidang iptek. Yang pertama, gejala-gejalanya yaitu adanya kemudahan dalam berkomunikasi, yang kedua, kemudahan dalam transaksi jual beli, yang ketiga, adanya penemuan alat-alat transportasi. Baiklah Ananda semuanya, itulah pembahasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang masih kurang paham atau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan melalui forum diskusi di kelas Maya si Cadia Pandai. Oke Ananda semuanya, Ibu berharap semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.